Halo teman-teman, pecinta tanaman di mana saja berada. Jumpa kembali dengan saya, Lalu Mustawil di channel Taulin Garden. Pada video kali ini, saya mengajak teman-teman untuk bertualang nih ya. Kita ke ujung selatan dari Kabupaten Lombok Barat. Saat ini saya berada di Dusun Labuan Poh, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong Barat. Jadi ini jaraknya lumayan jauh dari Kota Mataram, tempat Taulin Garden. Cuman kita kesini ingin belajar karena sini kita kenal sebagai produksi madu yang lumayan besar, ya, suplai madunya. Dan sekarang madu dari produk Sekotong ini akan go internasional. Kita akan cari tahu seperti apa vegetasinya, kemudian seperti apa juga cara budidayanya. Oke, penasaran? Ayo kita saksikan videonya. Ini teman-teman stuk madunya ya. Ini lumayan banyak sekali. Kalau kita kira-kira, belum lagi yang di sebelah sana ya, ada mungkin sekitar 300-an stuk seperti ini. Ya, kalau kita lihat ini teman-teman, madunya semua ini koloninya super ya. Ada dia pakai bambu petung seperti ini atau menggunakan tub kotak begini ya. Ini rata-rata saya lihat yang perut kuning, trigona perut kuning ya. Sekarang kita akan lihat ke belakangnya seperti apa. Teman-teman, di sini kita sudah gabung ya bersama teman-teman di komunitas yang sekarang sudah dibentuk organisasinya bernama Asosiasi Perlebahan Lombok. Jadi kita mewadahi petani, peternak lebah sepulau Lombok. Nah, sekarang ini dalam rangka kunjungan kita bersama teman-teman di Sekotong Barat ya, di rumahnya beliau Pak Zul. Ini kita mau silaturahim sekaligus belajar tentang seperti apa budidaya yang selama ini beliau lakukan, dan tentunya kita ingin menggali cerita suksesnya seperti apa. Nah, ini teman-teman sudah dibelahkan ini ya. Ini sudah dibelah tadi produk madunya ya. Ini teman-teman ya, madu trigona yang dipanen dari sini tadi Pak Zul ya. Ini bipolennya luar biasa banyak. Bipolennya ya, ini madunya. Maksudnya yang tadi kita panen dari sini. Insya Allah kalau saya lihat nih total nih kalau kita panen semuanya itu bisa dah 500 mili ya dari satu. Ini memang dia asli atau pindahan? Atau seperti apa? Pindahan ya. Karena memang rata-rata kami di sini aslinya itu dari kayu. Jarang sekali yang kita temu aslinya itu dari bambu. Iya. Karena kita banyakkan bambu niki agak sulit di sini, enggak begitu banyak, sehingga mereka banyak di kayu. Di kayu. Ya, seperti lok-lok yang seperti niki, kita topping seperti itu dari kayu. Dari kayu. Nah, itu yang kita pindahkan masukkan seperti ini. Contohnya niki kan bukan ini ke bambu yang dari bekas pengapung perahu. Oh iya. Nah, ini yang kita pakai kantir lah bahasa sasaknya, seperti yang kemarin tadi Aspe yang kirim itulah kita buat dari ini untuk apa namanya, sehingga ini kan besar rongganya, dan memang saya lihat karena memang di alamnya dia suka sekali di bambu Pak Nyoman niki ampun. Dibanding dengan kita pakai kayu niki lebih resikonya lebih tinggi yang pakai kayu. Kalau yang pakai bambu niki resiko untuk kaburnya niki lebih rendah. Nah, kalau pakai kayu niki kan dia milik-milik, dia kayu yang dia sukai atau yang tidak dia sukai, mungkin yang ada getahnya atau yang ada bau yang dia tidak sukai. Kalau bambu jelas dia pasti suka. Pasti suka. Cari dia. Nah, itu. Iya. Kalau kayu kita yang suka. Ya, jadi sebaiknya memang pakai bambu petung begini ya. Ya. Nah, bambu petung niki seperti ini dan juga kita ndak terlalu cepat, artinya bisa memang sih ndak terlalu cepat kita bisa nyeplitnya karena ruangannya cukup besar. Cuma koloninya akan kuat sekali dia, dan produksi madunya bisa lebih cepat. Memang di sana saya lihat juga ketika kita split
koloni itu memang pipi-pipi jadinya. Ketika kita diamkan, kalau ruangnya masih ada, kita diamkan, dibanding dengan kita split sama deh jadinya. Artinya hasil dari yang satu itu dengan yang dua, karena kalau jadi dua itu dia butuh lagi untuk menguatkan koloninya dulu, baru dia bisa produksi madu dengan maksimal. Iya betul. Itu sebenarnya kalau masih ruangannya masih cukup, masih memungkinkan, jangan di split dulu. Iya. Kecuali dia memang sudah full. Harus full sekali ya. Full sekali, daripada dia pecah sendiri nyari tempat lain yang kita tidak tahu seperti itu. Ya lebih baik kita split secara manual oleh kita. Nanti ini dapat ilmu baru nih Pak Nyoman dan teman-teman ya. Gitu. Petung, bambu petung nih kalau ada kita pakai ini aja ya. Lebih yang lebih cenderung ke sana. dan juga lebih murah biayanya. Murah. Contohnya tiang di sini yang beli bekas yang begini, satu lanjar itu, lonjor itu kisaran 50 sampai 70 ribu. Itu bisa kita buat 17 sampai 18 ini. Dibanding kita buat pakai kayu, itu kisaran kos atau harganya itu minimal 20.000 sampai 30.000. Artinya kalau kita menggunakan bambu petung asli dari pohonnya, kita harus rendam dulu untuk menguatkan. Iya, kalau mau kuat harus direndam, sebaiknya direndam dulu. Rendam di air laut. Nggih, rendam di air laut. Karena saya juga pernah kan beli, artinya kebetulan di Gunung Sari kan sering dulu langganan beli beruga untuk villa itu, potongan-potongannya saya minta di sana. Saya bandingin, saya pakai itu lebih cepat kena ini rayapnya itu, dia lebih cepat bubuk itu. Dibanding niki lebih lama, dia sudah lama kepake, lebih tahan dia. Enggak mau bubuk. Begini sudah kondisi. Memang penyakit setiap saya di rumah bubuk kan. Memang itu kalau rata-rata nih solusi. bubuk. Ya, solusi. Dan sistem panennya pun kita gampang sekali kalau model begini. Enggak kita terlalu misalnya pakai pisau napi ini gampang, enak sekali. Sumpah ya. Miringkan. Makanya saya aja berpikir kalau kita pakai kotak nike, kemarin saya ada pikir lihat misalnya kotak segi 4 begini, jelas atasnya itu kan enggak kita paku. Sampingnya itu saya berpikir sekarang saya enggak perlu dipaku, Pak. Enggak perlu dipaku sampingnya, sisi satunya itu cukup pakai kawat saja dulu untuk mengeluarkan barang seminggu, bisa dilepas lagi. Nanti ketika panen bisa dilepas itu sehingga semua sisi bisa kejangkau sama pisau. Lepas begitu, lepas yang atas, lepas yang samping. Bisa pakai engsel, tapi kalau lebih praktis ya tinggal dilepas saja seperti niki dengan pakai pisau begitu. Cuma itu lagi kembali kepada jenis kayu yang kita gunakan, apakah dia jenis kayu yang itu disuka atau tidak disuka sama koloni, itu yang lagi masih dalam pemikiran. Nah, itu jadi pertanyaan. Kalau bambu jelas disuka bambu di alam. Nah ini mungkin kita perlu kenalan ini kayaknya ya. Belum saya ambil. Biar nanti teman-teman juga kenal. Jadi teman-teman, ini beliau Pak Zul ya, Pak Zul Hadi yang punya maskot. Apa maskot itu Pak? Madu sekotong. Madu sekotong. Bagus ininya, akronimnya ya. Kalau beliau ini yang punya madu lumbung hasanah. Lumbung hasanah. Dari Sulawesi nih langsung nih. Bukan orang Sulawesi, orang Lombok. Cuma dititip sebentar di sana. Nah, sekarang balik ke Lombok. Ini juga masternya ini, master Trigona ya. Beli Nyoman. Nah, nanti kita main juga ke rumahnya beliau. Nah, ini juga saya penasaran ini luar Mana nih? biasa beliau. Pak Lutan, Pak Lutan nih. Ini boleh kita kembalikan ini. Ketua kita ini. Boleh. Ya, yang tanpa beliau nih tidak ada acara ini ya. Mudah-mudahan kedepannya ada lagi roadshow-nya untuk silaturahmi lainnya. Kita agendakan terus. Ya, Lombok Timur belum ini sama Lombok Tengah ini. Mantap, siap-siap aja Lombok Timur, Lombok Tengah. Saring aja nanti. Oke teman-teman, itu tadi ya. Kita sudah dapat rahasia, sedikit ilmu tentang bagaimana kesuksesan dari Pak Zul yang punya madu sekotong untuk budidaya lebahnya. Jadi tadi beliau sudah menyampaikan rahasianya ada di kotak atau jenis kayu yang digunakan sebagai stup itu. Dan kita sudah dikasih tahu tadi bahwa bambu ya, itu bambu sudah pasti disenangi oleh lebah Trigona. Nanti kita bisa menggunakan bambu itu sebagai
stup ya, untuk menggantikan kayu yang memang memiliki beberapa kelemahan. Oke, itu berbagi kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu dengan saya di video berikutnya. Bye.